Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Edo dalam channel Fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan benda tegar yang identik biasanya pada tangga yang disenderkan ke dinding. Kemudian itu yang pertama, yang kedua engsel pintu, itu biasanya dikaji. Kali ini saya langsung ke contoh soal. Ini misalkannya, ini ada dinding dianggap licin, ada di sini batang yang disenderkan. Nah, dari ada ini titik B, ini titik A, kemudian lantainya dianggap kasar dan dindingnya dianggap licin. Jadi lantai kasar, kemudian dinding licin. Itu ada di buku pakai kalian halaman 17 nomor 40. Baik, di sini dianggap titik C. Ya, dianggap titik C. Jadi ceritanya itu sebuah batang homogen atau tangga homogen dengan berat, nah, diketahui dulu. Diketahui dengan berat 300 Newton, berarti W tangga 300 Newton. Terletak pada lantai kasar seperti gambar. Nah, ini gambarnya. Perhatikan, ini gambar. Kemudian, jika orang yang beratnya 450 Newton, ada orang naik rupanya. 450 Newton. Orang naik sejauh 2 meter. Sini orang kira-kira. Nah, sejauh 2 meter. Ini tinggi dinding adalah 4 meter, ini 3 meter. Jarak lantai dengan dinding. Jarak lantai dengan tongkat. Kemudian dengan ujung tongkat maksudnya. Kemudian berapakah koefisien gesekannya dengan lantai? Berarti kalau dia diam statis. Gesekan statis. Ini pelajaran kelas berapa? Kelas 10. Nah, sudutnya sejauh alfa. Oke, perhatikan baik-baik. Saya gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Jadi teorinya yang pertama adalah gambarkan gaya yang bekerja. Terhadap titik A, dia benda di soal dinyatakan berapakah koefisien gesekan statis ketika tangga tepat atau sesaat akan tergelincir. Nah, tangga tepat atau sesaat akan tergelincir ini artinya tangganya diam atau sama dengan 0. Dia tidak bergerak. Makanya dia dinamakan setimbang. Artinya apa? Ini mendekati setimbang. Oke. Nah, coba gambarkan gaya yang bekerja. Terhadap titik A ini ada namanya gaya normal A atau NA. Terhadap ada karena lantai kasar dia ada gaya gesek. Gaya gesek di A. Kemudian di sini ada W orang. Nah, karena orang naik sejauh 2 meter. Nah, di titik C itu ada W tangga tepat di tengah-tengah. Nah, karena dia bersandar pada dinding, berarti ada namanya gaya normal dinding. Nah, jadi gaya-gaya ini yang perlu kalian jelaskan. Oke. Kalau di sini 4, di sini 3, berarti jarak total panjang batangnya adalah 5. Di panjang total ini 5 meter. Karena orang sudah naik 2 meter, jadi sisa titik orang ke titik B itu adalah sejauh 3 meter. Oke. Kalau saya pisahkan gayanya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini aja lah. Ini gayanya. Sini titik A. Ini titik orang. Sini titik C. Ini titik B. Ini B, C, titik orang. Atau kita anggap titik D aja. Ya, jadi gaya-gaya yang bekerja kemana? Ini ada gaya gesek FA. Sini ada gaya normal A, NA. Sini ada gaya berat orang. Ke sini ada gaya berat tangga.
ke sini ada gaya normal NB. Sudutnya adalah alfa. Kalau di sini alfa, aturan matematika sudut berseberangan, dia di sini juga harus alfa. Oke. Nah, ini juga alfa. Sudut terhadap orang juga alfa. Jadi sudut-sudutnya adalah alfa. Dari mana kita beranjaknya? Kita cari dari sigma torsi sama dengan 0. Kenapa sigma torsi sama dengan 0? Karena bendanya diam atau setimbang. Ya, oke, kita kerjakan gaya-gaya yang bekerja. NB, searah jarum jam. Kita berpatokan di sini kalau searah dia positif, berlawanan dia negatif. Terserah mau pilih yang mana. Atau yang positif berlawanan, yang negatif searah. Jadi saya lebih setuju pakai yang pertama aja. Ya, karena lebih gampang ini. Kita anggap aja dia searah jarum jam positif, yang berlawanan negatif. Jadi seperti itu. Gimana? NB. Yang menyebutkan batang tergelincir adalah NB. NB siapa? NB sin alfa. Kenapa harus sin alfa? Karena dia yang menyebabkan batang tergelincir. Dia ada momen gaya. NB sin alfa cross apa? Jarak dari RB ke C. Ya, jarak dari RB ke C. Kemudian kurang siapa? Kurang WT. Karena tadi searah positif, berarti kita asumsikan yang berlawanan arah jarum jam dia negatif ke sini. Berarti kurang WT siapa? Sin apa cos? Ini yang diapit sudut adalah sumbu Y-nya. Berarti pada sumbu Y atau gaya berat ini, ya, berarti pada aturan gaya berat ini dia vertikal kan, bukan horizontal seperti ini. Ya, dia vertikal, bukan horizontal. Kalau dia vertikal berarti terhadap sumbu Y. Maka di sini WT cos alfa. Nah, kenapa cos alfa? Karena dia yang mengapit sudut sini adalah WT. WT kan vertikal kan? Nah, kalau ini kenapa? Di sini harus sin karena sudut ini dapit terhadap sumbu X-nya. NB-nya kan terhadap sumbu X dia. Jadi seperti itu. Oke. Kali R siapa? RC ke A. Kenapa RC ke A? Karena dia titik C ke A. Ya, ini D ini dah 2 meter. Nah, jarak total ini berapa? 3 meter. Oke, selanjutnya kurang lagi. Kenapa kurang? Kita patokan NB. Ya, kurang. Kenapa kurang? Karena searah berlawanan arah jarum jam lagi. WO sin apa cos? Kita pakai cos lagi. Cos alfa. Kenapa cos alfa? Karena sudut alfa ini mengapit terhadap WO. Ya. Jadi mengapit terhadap WO. Berarti di sini W0 cos alfa. Kemudian gimana? Kali R D ke A sama dengan 0. Ya, R D ke A sama dengan 0. Oke. Berarti kita pindahkan gimana? NB sin alfa kali RB ke C itu sama dengan negatif jadi pindah ruas jadi positif. WT cos alfa kali RCA tambah lagi. Kenapa tambah? Karena negatif pindah ruas jadi positif. W0 cos alfa kali RDA. Ya, kali RDA. Oke. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Maka di sini apa jadinya? Udah dapat sin alfa belum? Tadi posisinya gini kan, kita harus cari sin alfa dulu. Perhatikan, ini 3, ini 4, ini 5. Sin itu apa? Sin itu depan per
miring. Depan siapa? 4. Berarti sini 45. Cos itu samping per miring. Samping siapa? 3/5. Oke, kita lanjutkan. Coba ganti. NB berapa? Belum ada. Ini yang dicari. NB sin alfa berarti 4/5 kali RBC. Kok bukan RBC nih, RBA, sorry. RBKA. Ya, RBKA berapa? 5. Ini berapa? WT itu adalah 300. Cos alfa 3/5 kali RCA. RCKA itu setengah dari 5 tambah. Kemudian WO nya adalah 450. Cos alfa 3/5. Ini berapa? Kali 2. Ya, saya rasa sampai sini kalian paham. Maka ini apa? Ini habis. Mana lagi? Ini habis. Tinggal 4NB itu sama dengan 900/2 tambah ini 90. Jadinya berapa? 540. Jadinya 4NB itu sama dengan 450 ditambah 540. Jadi 4NB itu sama dengan berapa? 990. Ya, maka NB saja 990 dibagi 4. Dapatnya berapa NB-nya? 247,5 Newton. Itu baru NB. Ya, jadi NB-nya itu dapatnya 247,5 Newton. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya gesek dari lantai terhadap tangga? Kita lanjutkan. Oke. Tadi NB kita dapatkan berapa? 247,5 Newton. Selanjutnya, untuk benda tepat akan tergelincir itu memakai hukum 1 Newton. Apa? Sigma F sama dengan 0. Pertama sigma Fx dulu. Ya. Hukum 1 Newton. Terhadap sumbu X, apa saja gaya yang bekerja? Kita lihat lagi. Terhadap sumbu X, ini sumbu X kan. Ada NB. Ya, NB kurang FA sama dengan 0. Maka NB itu sama dengan FA. Ya, NB sama dengan FA. Kemudian terhadap sumbu Y, sigma FY sama dengan 0. Yang bekerja terhadap sumbu Y apa saja? Ada NA kurang WT kurang WO sama dengan 0. Ya, ada NA kurang WT kurang W0 sama dengan 0. Kenapa kurang semuanya? Karena melawan arah dari NA. Jadi ini gimana? NA sama dengan omega T WT ditambah WO. WT berapa? 300. WT berapa? 300 Newton. Tambah WO adalah 450. Jadi NA itu adalah 750. Oke. Nah, maka pelajaran kelas 10 bahwa gaya gesek itu, ya, di sini gaya geseknya FA kan. Gaya gesek itu sama dengan apa? Mu S dikali NA. Ya, maka di sini dapat dicari dengan apa? NB itu tadi kan sama dengan FA. Maka NB sama dengan mu S kali NA. Ya. Nah, ini masukkan ke sini dia.
Jadi apa NB? NB tadi berapa dapatnya? NB itu adalah 247,5 Newton. Ini mu S. Ya. Di sini NA berapa? 750. Kan mu S itu adalah 247,5 dibagi 750. Nah, 247,5 dibagi dengan 750. Jawabannya adalah 0,33. Nah, maka untuk gaya geser statusnya adalah 0,33. Dapat kan? 0,33. Oke. Jadi intinya itu kalian pecah gayanya ke sini. Harus dirubah gayanya. Ya, ini kenapa cos? Kalau kita jabarkan yang ini, ya WT 0 ini pasti ada yang bertanya kok jadinya cos. Nah, coba kita jabarkan. Ini bidang miring. Di sini gaya WT-nya kan. Berarti ini sumbu X. Sudut di mana? Di sini kan. Ini sumbu apa? Sumbu Y. Maka WT itu sudut diapit oleh sumbu Y. WT dia vertikal. Ya. Makanya dinya apa? Di sini WT adalah cos alfa. Bisa dipahami? Begitu juga WO. WO juga, misalkan WO. Nah, batang ini kan, WO di sini. WO. Ini sumbu apa? Sumbu X kan? Sini sumbu Y. Di sini sudut alfa. Makanya WO itu dia pakai cos alfa. Jadi seperti itu. Apa bedanya dengan NB? Kalau NB, coba saya jabarkan. NB ke sini kan? Ya enggak? Ini NB. Ini sumbu apa? Sumbu X kan? Sini. Ya, sini siapa? Sumbu Y kan? Nah, sudutnya di mana? Di sini kan? Alfa. Ya kan? Dia diapit oleh X. Kenapa? Karena ini diputar. Ya, bukan. Ya, dia mengapit sumbu X. Kenapa? Karena dia diputar menuju poros A. Makanya dia ada horizontal. Makanya di sini dia sin alfa. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan kembali. Saya Pak Edo pamit undur diri. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya. Karena dalam proses pembelajaran daring ini, belajar yang paling mudah itu adalah dengan cara mengulang-ulang apa yang disampaikan. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.